Saya Lestianto Aji Nugroho, dosen dari Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana. Ya, kali ini saya akan mengajar mata kuliah perencanaan pembelajaran sejarah. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan merancang pembelajaran sejarah yang sistematis, terukur, dan berorientasi pada capaian pembelajaran. Mahasiswa mempelajari konsep dan prinsip perencanaan pembelajaran, keterkaitan CPL dan capaian pembelajaran, serta penerapan taksonomi Bloom revisi dan taksonomi Solo dalam merumuskan tujuan dan indikator pembelajaran. Perkuliahan ini juga menekankan pengembangan komponen pembelajaran seperti bahan ajar, media, asesmen, yang diintegrasikan dalam menyusun modul ajar sejarah secara komprehensif berbasis pada project-based learning, sehingga nanti rancangan pembelajarannya siap untuk diimplementasikan dalam praktik pembelajaran. CPL program studi yang diagihkan ke dalam mata kuliah ini adalah CPL program studi nomor 4, yaitu mampu mengkombinasikan, menyusun, merancang, dan atau mengembangkan pengetahuan kesejarahan dengan unsur pedagogis. Kemudian pada mata kuliah ini telah dirumuskan dua macam CPMK. CPMK yang pertama adalah mahasiswa mampu menganalisis dan mengintegrasikan konsep-konsep perencanaan pembelajaran sejarah yang meliputi esensi perencanaan kalender akademik, taksonomi pembelajaran, serta capaian pembelajaran untuk merumuskan tujuan dan indikator pembelajaran secara terukur. Kemudian untuk CPMK yang kedua, mahasiswa mampu merancang dan mengembangkan dokumen perencanaan pembelajaran sejarah secara komprehensif yang mencakup bahan ajar, media pembelajaran, serta instrumen evaluasi berbasis capaian pembelajaran melalui pendekatan project-based learning. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengajak untuk belajar di pertemuan yang ke-9. Pada pertemuan ke-9, mahasiswa akan belajar di dalam sub CPMK yang keempat. Sub CPMK yang keempat adalah mahasiswa mampu menyusun tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi yang terukur dan selaras dengan materi utama, merumuskan tujuan pembelajaran dengan teknik SMART. Untuk itu, mari kita langsung menuju ke kegiatan pembelajaran. Selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi. Kembali lagi kita akan belajar di perkuliahan mata kuliah perencanaan pembelajaran desain. Nah, hari ini kita sampai di pertemuan yang ke-9. Kita melanjutkan dari pertemuan kemarin tentang capaian pembelajaran. Kemarin kita sudah mempelajari tentang bagaimana merumuskan capaian pembelajaran dengan metode ABCC. Masih ingat? A-nya apa? Audience. B-nya? Behavior. C-nya? Ingat ya? Condition. D-nya? Tingkat degree. Ingat ya? ABCD. A. Audience. B. Behavior. C. Condition. D. Degree. Tekniknya pakai ABCD, tapi kita perlu menilai sebenarnya capaian pembelajaran yang akan dirancang apakah itu sudah baik atau belum. Nah, ada satu metode yang bisa digunakan untuk menguji apakah capaian pembelajaran sudah baik, yaitu metode SMART. Saya sampaikan dulu untuk topik hari ini merupakan bagian dari CPL 4 program studi kita. Program studi kita ada 8 CPL. Dibebankan ke 144 SKS. Untuk mata kuliah ini
kita dibebankan tahun CPL, yaitu CPL nomor 4, yaitu mampu mengkombinasikan, menyusun, merancang, dan mengembangkan pengetahuan kesejarahan dengan unsur pedagogis. Kemudian untuk CPMK-nya, ini kita masuk di CPMK nomor 2, yaitu mahasiswa mampu merancang dan mengembangkan dokumen perencanaan pembelajaran sejarah. Dalam konteks ini adalah modul ajar secara komprehensif yang mencakup bahan ajarnya, media pembelajarannya, serta instrumen evaluasi berbasis capaian pembelajaran melalui pendekatan project based learning. Ya, kemudian sub CPMK-nya kita masuk di sub CPMK yang nomor 4, yaitu mahasiswa mampu menyusun tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi yang terukur dan selaras. Oke, saya mau cek sebentar. Nah, saya perlihatkan di depan ada 3 rumusan tujuan pembelajaran. Ada yang berwarna ungu, biru, hijau. Oke, silakan dibaca dulu, dipahami sebentar. Yang pertama, peserta didik memahami tentang kerajaan Majapahit. Yang kedua, setelah pembelajaran, peserta didik mengetahui sejarah Indonesia. Nah, yang ketiga, setelah pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis 3 faktor penyebab runtuhnya kerajaan Majapahit melalui analisis sumber sejarah secara tertulis dengan ketepatan minimal 80%. Nah, teman-teman silakan bayangkan, teman-teman guru akan mengajar besok pagi, akan mengajar sejarah. Menurut teman-teman, mana tujuan pembelajaran yang layak dan bisa dipakai besok pagi? Yang hijau. Dia, kenapa yang hijau? Lengkap. Kemudian ada ukuran 80%-nya. Oke. Menurut dia yang hijau ya, yang sudah oke ya. Kita lihat komponennya di hijau. Kalau kita pakai ABCD dulu ya. Audience. Sudah ada audiensnya enggak? Peserta didik ya. Audience. B, behavior. Bisa menganalisis behaviornya yang mana? Tindakan yang dilakukan. Menganalisis. Terus kondisi. Nah, membedakan antara kondisi dan behavior. Behavior itu yang dilakukan melalui analisis sumber. Behavior yang dilakukan. Kondisi goal yang dituju. Mampu menganalisis. Itu C. Kalau melalui analisis sumber, itu behaviornya. D, degree. Secara tertulis dengan ketepatan minimal 80%. Bisa dikatakan kalau kita pakai ABCD ini sudah memenuhi syarat ya. Kita lihat nomor 1. Kenapa nomor 1 capaian pembelajarannya bisa kita katakan kurang baik? Kalau menurut Kumpul? Gak ada degree-nya. Gak ada degree. Terus gak ada awalan? Gak ada condition. Behaviornya gak ada. Conditionnya ada, cuma ada audience, ada condition. Degree dan behaviornya gak ada. Kalau yang nomor 2, audience-nya ada enggak? Ada. Behaviornya tidak ada ya. Condition mengetahui saja, tapi ini juga kurang komprehensif ya, cuma tahu. Mengetahui sejarah Indonesia. Degree tidak ada ya. Berarti secara kelengkapan rumusan tujuan pembelajaran yang paling memenuhi syarat adalah yang ketiga, hijau. Itu memenuhi syarat. Tapi kita lihat dulu, ternyata kriterianya tidak hanya ABCD itu tadi. Ada juga yang disebut dengan kriteria SMART. Nah, SMART ini sendiri merupakan 5 acuan tujuan pembelajaran. Pertama,
S. Spesifik. Pemetaan pembelajaran harus spesifik. M. Measurable. Bisa diukur dengan jelas. A. Achievable. Bisa dicapai. R. Realistis. Masuk akal gitu ya. Kemudian time bound. Ada timeline waktu yang jelas. Kita lihat dulu. Kita lihat rumusan yang ketiga. S. Spesifik. Apakah ini sudah memperlihatkan kalau spesifik? Ya, ada spesifik ya. Ada penjelasannya peserta didik mampu menganalisis 3 faktor. Spesifik. Kemudian M. Measurable. Bisa diukur. Ada ukurannya jelas. Ini terkait dengan evaluasi pembelajarannya. Ada nggak di sini? Gimana? Bagian bawah ini ya. Minimal 80%. Ini kita bisa mengukur dengan teknik evaluasi. Kalau kurang dari 80 bisa kita katakan belum berhasil. Kalau lebih dari 80 bisa kita katakan berhasil. Terukur. Ada ukurannya yang jelas. Oke. Kemudian ini spesifik. Nanti harus straight to the point. Jelas, menggambarkan hasil yang jelas. Di rumusan tadi sudah menggambarkan tujuan yang jelas. Measurable dapat diukur tadi ya, ada ukurannya ya. 80%. Nah, kemudian sampai pembelajaran harus dirancang untuk dicapai. Dirancang untuk peserta didik itu bisa berhasil. Kita tidak bisa merancang satu tujuan pembelajaran yang tidak mungkin dicapai oleh peserta didik. Misalnya, kita merancang peserta didik dapat bernalar kritis. Berarti kita harus bisa mengukur bahwa peserta didik kita punya kemungkinan untuk bisa bernalar kritis. Kita bisa mendorong peserta didik kita untuk bisa bernalar kritis. Jadi dia akan bisa mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Kita tidak bisa misalnya ya mengajak peserta didik bernalar kritis banget, lalu peserta didik kita anak TK. Itu kan sangat-sangat tidak achievable. Kalau untuk anak SMP, anak SMA kita meminta mereka untuk bernalar kritis, level kognitifnya sampai, nah itu achievable. Jadi ini disesuaikan dengan level kognitif di taksonomi Bloom. Nah, kita lihat di tadi ya, di rumusan yang ini, apakah ini sudah kategori achievable? Ini untuk anak SMA ya. Peserta didik mampu menganalisis 3 faktor runtuhnya terhadap Majapahit. Apakah itu bisa dicapai? Bisa ya, didesain bisa ya. Anak SMA menganalisis ini sepertinya bisa. Nah, tujuan pembelajaran itu harus realistis, sesuai dengan kemampuan peserta didiknya. Tidak terlalu sulit untuk dipahami, tapi juga tidak terlalu mudah. Karena kalau terlalu mudah, peserta didik tidak melakukan proses berpikir. Tapi kalau terlalu sulit, itu juga tidak akan bisa tercapai. Tidak akan bisa mencapai kriteria sebelumnya, time achievement. Tidak bisa di-achieve. Kalau terlalu sulit, kalau terlalu mudah, tidak ada kegiatan belajarnya. Nah, kemudian capaian pembelajaran itu harus memiliki batasan waktu yang jelas. Kapan capaian tujuan capaian pembelajaran itu harus dicapai. Kita lihat yang pertama tadi. Nah,
Di bagian ini apakah sudah ada penjelasan waktunya kapan harus dicapai? Bagian mana? Nah, ini dicapai setelah pembelajaran. Ini sudah menunjukkan waktu. Berarti kan jelas ya kapan ini capaian ini harus diselesaikan. Menurut teman-teman ini sudah realistis dan sesuai kemampuannya. Iya. Sudah cukup realistis ya. Kita review lagi. SMART, S-nya spesifik, M-nya bisa diukur ya. A-nya achieve, R-nya realistic, T-nya oke. Sekarang saya mau coba ke teman-teman. Nah, ini ada satu rumusan capaian pembelajaran. Menurut teman-teman, apakah ini sudah, kalau kita pakai metode SMART maupun ABCD, apakah ini sudah baik? Belum. Oke. Sekarang saya minta teman-teman untuk coba untuk perbaiki ini. Cukup 1 menit saja. Kita rumuskan bersama-sama. Ada yang mau mencoba dulu? Ya, kita rumuskan sedikit-sedikit ya. Kriterianya SMART, tapi membuatnya tetap dengan ABCD. Kita rumuskan dulu dari apa dulu apanya? Audiensnya ya. Audiensnya kita coba rumuskan audiensnya. Ya, itu. Siswa SMA kelas 10. Time bound. Jangan lupa present time bound. Waktunya setelah pembelajaran. Siswa kelas 10. Kondisinya dulu. Coba dirumuskan kondisinya. Mampu, oke. Mampu mengetahui Tentang kerajaan Buddha tentang kerajaan Buddha di Indonesia. Oke, ini kondisinya ya. Melalui, mungkin dari melalui. Ada kan? Berarti kegiatan belajarnya. Saya tawarkan melalui analisis buku teks pembacaan, melalui analisis buku teks. Buku teks sejarah ya. Yang belum degree ya. Coba dirumuskan. Saya berikan contoh. Teks sejarah. Secara lisan, secara tertulis. Secara tertulis. Ada buktinya karena lisan biasanya tidak. Dengan ketepatan
kecepatan minimal 75%. 75%. Kenapa tuh? Angka yang tidak terlalu sulit untuk dicapai ya. Ini termasuk cara kalian mengukur realistis dan achievable-nya. Kalau kita membuat targetnya 100%, itu kemungkinan akan menjadi tidak realistis dan akhirnya tidak achievable. Capaian pembelajaran yang didesain pasti gagal. Dengan membuat 75%, ini kita bisa membuat capaian pembelajarannya menjadi lebih achievable. Mudah untuk dicapai, tidak terlalu mudah sih. 75 itu bukan angka yang mudah. Sampai kini ada yang ingin ditanyakan dulu? Belum ya? Nah, saya ingin memberikan tantangan untuk kalian di iSilence. Semuanya punya ChatGPT kan? Ya, oke. Silahkan dibuka semuanya. Kita buat satu prompt. Oke, semua silakan buat satu prompt. Buatkan capaian pembelajaran sejarah untuk SMA kelas 10 tentang materinya, silakan diri sendiri. Oke, silakan semuanya silakan cari capaian pembelajaran. Sudah? Sudah dapat semua? Oke, coba dia dibacakan dulu apa yang didapatkan dia dari AI. Pemerintahan, bebas sosial, ekonomi, budaya, serta perantauan tokoh penting. Selain itu juga mampu menjelaskan fakta-fakta yang mendorong kejayaan dan kemunduran kerajaan Indonesia tentang evaluasi pengaruhnya terhadap perkembangan masyarakat, budaya, dan sejarah Indonesia di masa kini melalui kegiatan analisis sumber sejarah, diskusi, dan refleksi. Sedikit menunjukkan kemampuan berpikir historis, berpikir kritis, serta mengerti nilai-nilai persatuan, kepemimpinan, Cukup bagus tapi sepertinya cukup kompleks ya. Oke, Rangel silakan. Kalian dapatnya apa? Peserta didik mampu menganalisis latar belakang munculnya pergerakan nasional Indonesia, menjelaskan perkembangan organisasi pergerakan beserta tokohnya, serta mengevaluasi seluruh pengaruh pergerakan nasional terhadap tumbuhnya semangat persatuan, nasionalisme, dan perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Peserta didik juga mampu menggunakan berbagai sumber sejarah untuk menyusun penjelasan secara kritis, logis, dan bertanggung jawab mengenai dinamika masa pergerakan nasional serta mengaitkan nilai-nilai perjuangan dengan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara pada masa kini. Oke, bagus. Marino sudah dapat? Karen. Bacakan yang keras ya. Ya. Peserta didik memahami perkembangan kehidupan manusia pada masa prasejarah di Indonesia, mampu menganalisis perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu, serta menumbuhkan sikap menghargai warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. Mervin sudah dapat? Silakan dibacakan yang keras ya. Peserta didik dapat menjelaskan latar belakang berdirinya kegiatan terkait, dapat berlatih kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, peninggalan sejarah, serta pengaruhnya terhadap perkembangan budaya dan sejarah. Bagus. Pelma sudah dapat?
Silakan dibacakan. Data ini mampu menganalisis latar belakang, jalannya, dan komponen Diponegoro sebagai salah satu bentuk perlawanan terhadap kolonialisme di Indonesia. Data ini mampu mengidentifikasi nilai-nilai perjuangan, kepemimpinan, nasionalisme, dan semangat persatuan yang terkandung dalam peran Diponegoro, serta menyajikan hasil analisis berdasarkan berbagai sumber sejarah secara lisan maupun tulisan dengan menyerahkan keterampilan berpikir historis. Oke, bagus. Semua sudah punya, masing-masing sudah punya rumusan capaian pembelajaran ya. Oke, sekarang tugasnya bukan mencari itu. Tapi silakan teman-teman, ChatGPT ini kadang random, kadang outputnya bagus, kadang outputnya belum. Nah, silakan apa yang sudah teman-teman punya di depan kalian, silakan dianalisis menggunakan mekanisme. Silakan analisa, apakah rumusan yang sudah kalian gampangkan dari AI sudah menunjukkan bahwa itu spesifik? Jelaskan kenapa, kalau kalian sebut itu spesifik, jelaskan alasannya kenapa. Kalau tidak, jelaskan alasannya kenapa. Kemudian apakah sudah measurable? Sudah terukur? Apakah sudah achieve? Apakah sudah realistis? Apakah sudah time bound? Silakan analisis capaian tersebut, statementkan apakah sudah spesifik, measurable, achieve, realistis, dan time bound. Berikan juga alasannya. Nah, tugas ini saya berikan waktu sampai nanti malam. Tugas ini adalah bagian dari evaluasi pemahaman untuk hari ini. Oke? Sampai sini apakah ada yang akan ditanyakan? Gimana, silakan tanya. Kegiatan sepak itu aku selalu harus ambil hanya bisa kayak sampai Oke. Terima kasih Ariel. Measurable itu artinya terukur. Terkadang ukuran itu tidak harus angka, tapi ada standar yang harus dicapai. Ini terkait dengan evaluasinya. Evaluasi bisa kita lakukan secara kuantitatif dengan angka, bisa juga secara kualitatif dengan standar-standar tertentu. Tapi yang penting capaiannya jelas ada yang mau dicapai. Begitu ya, Pak. Oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke. Kalau sudah cukup, saya akhiri pertemuan untuk sesi kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dan jangan lupa tugasnya saya tunggu nanti malam seperti biasa di-upload di Google Drive. Selamat pagi.